Assalamualaikum para pejuang dapur dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat, amin. Nah, kali ini kita akan ngebahas pesona ayam kriuk, ya kan, fried chicken. Jadi gimana teknik untuk membuat keriting dan juga kriuknya tahan sepanjang hari. Tapi jangan lupa untuk selalu support dengan cara like, subscribe, dan juga komen ya. Hanya YouTube channel Emi Resna saja. Untuk resep saya cantumkan di description box. Cara ngeceknya adalah klik aja pojok kanan seperti ini. Nanti sambil melihat videonya hanya tinggal scroll up and scroll down. Mudah banget ya. Oke, kira-kira kayak gitu. Sekarang kita mulai aja ya. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana preparasi ayamnya, proses marinasi, adonan penunjang, dan juga teknik menggorengnya. Tahap pertama, cuci bersih ayamnya. Ini saya kebetulan pakai semua yang bagian paha gitu ya. Nah, kalau udah dicuci sampai lemak-lemaknya hilang, itu tambahkan lemon. Jadi kucurin langsung lemon gitu ya. Yang tahap ini jangan kelewat karena lemon ini bisa untuk mengeliminasi aroma-aroma yang kurang enak dan juga bisa menambah kesegaran ayamnya. Gitu ya. Tahap ini pokoknya penting banget. Setelah didiamkan beberapa saat, untuk ayam ini tidak saya bilas, jadi hanya saya tiriskan aja. Terus kemudian langsung masuk ke tahap proses marinasi. Di proses marinasi yang terpenting menurut saya, istilahnya karena ini kita pengen membuat aromanya itu enak gitu, jadi yang digunakan memang tidak cukup hanya bawang putih atau lada aja gitu ya. Jadi ditambahkan ada Italian herbs, kalau nggak punya itu bisa pakai seperti kombinasi rosemary, kemudian ada thyme atau juga oregano, itu juga cukup membantu. Jadi dia bisa mendevelop aromatiknya sehingga ketika digigit itu memang teksnya tuh jadi enak gitu. Jadi apa saya bilang sih, lebih rich gitu ya. Terus juga saya menambahkan santan kental itu tujuannya untuk melembutkan, istilahnya menambahkan aspek gurih gitu ya. Jadi mungkin nanti teksturnya tidak akan jadi kering karena dia kayak dikunci kelembabannya seperti itu. Nah, proses marinasi ini saya lakukan biasanya semalaman. Jadi misalnya kalau mau dipakai besok siang, itu saya sudah dari jam 9 malam tuh sudah mulai ngerjain ayamnya. Karena kalau di dalam marinasi itu hanya diletakkan di kulkas paling bawah gitu kan, bisa semalaman. Jadi jangan takut bau, karena dia kalau udah ditambahkan kayak yang tadi saya bilang, rempah-rempah itu udah dibumbuin, itu biasanya dia justru tidak akan jadi bau gitu ya. Nah, kalau sudah kayak gini, nanti kita tinggal kemas. Kemas itu ditutup, dipindahkan ke wadah yang sekiranya masuk ke kulkas gitu ya. Jadi nanti kita tutup dengan yang plastik wrap gitu ya. Jadi itu tujuannya supaya dia istilahnya, kan kalau kulkas itu biasanya cenderung mengurangin kadar air ya. Nah, kalau ditutup pakai plastik wrap itu istilahnya ya bumbu-bumbu akan hanya memarinasi yang di dalamnya plastik gitu ceritanya. Ini rasanya enak banget loh teman-teman, dan istilahnya bisa jadi lembut banget gitu. Gak percaya ya mesti coba lah ya. Nah, ini yang saya bilang, jadi kalau sudah kita pindahkan ke wadah yang sekiranya muat untuk dimasukkan ke kulkas. Ini saya kemarin bikin sekitar 30 pieces ya. Jadi pesanannya ada 30, jadi saya sesuaikan aja. Kita kemas seperti ini kalau sudah masuk ke dalam kulkas. Di video yang terlihat ini adalah ketika ayamnya jelang digoreng. Jadi keluarkan dulu dari kulkas, kasih waktu sekitar 1-2 jam supaya dia tidak dingin ya, jadi bisa tercapai di suhu ruang. Kalau sudah, kita beri adonan basah, dicampurkan gitu, dibalur-balur lagi, nanti baru siap digulirkan ke adonan keringnya gitu ya. Setelah itu akan siap digoreng. Nah, yang di adonan kering tinggal ditaruh terus dibalur-balur kayak gini sambil nanti kita nunggu beberapa pieces gitu ya, sesuaikan dengan besar kecilnya penggorengan. Kalau sudah, mulai siapkan untuk memanaskan minyak. Nah, nanti ketika menggoreng teman-teman usahakan bisa digulir-gulir gitu ya, kesana kemari gitu. Itu untuk membantu proses keritingisasi dari
si ayam kriuk. Keritingnya Sasi apa sih? Ya pokoknya itu membantu untuk membuat keriting-keriting, kadang-kadang ada yang dijepit-jepit gitu ya, tapi finishingnya tuh ternyata bisa digitu-gituin juga. Pokoknya kita pikir-pikir yang simple-simple aja gitu ya. Nah kalau sudah seperti ini tinggal dibolak-balik aja sampai matang ya. Kalau matang itu menurut saya sih sebaiknya tidak hanya golden brown tapi lebih dari itu gitu. Jadi supaya warnanya cantik dan juga matang sampai ke seluruh bagian ayam. Hasilnya kayak gini. Keritingnya meskipun tidak yang keriting banget tapi kan tetap keriting kan ya. Tetap cantik lah, karena kalau keriting itu sebenarnya adalah untuk bermain tekstur menurut saya. Nah ini hasilnya bagus banget ya, kira-kira seperti ini. Terus tinggal di setting aja dengan nasi ataupun pakai saus yang kemasan gitu ya, simple banget dan enak banget. Terima kasih sudah menonton tayangan ini, dan jangan lupa minggu depan itu ada banyak sekali sesi tentang ide kue kering.